Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami seorang ibu akhir zaman. Sebutlah namanya Fulani. Fulani memiliki suami yang mana suaminya itu menimba ilmu kepada salah satu cicit dari almarhum Kyai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Suami Fulani ini tinggalnya di Bekasi untuk sekarang ini. Suaminya itu menimba ilmu secara online, melalui telepon, melalui WA, komunikasi di Facebook, yang memang perkenalan pertama dengan cicit dari Kyai Hasan Sepuh Genggong itu melalui sarana dunia maya, yaitu Facebook, melalui grup makrifat di Facebook. Kemudian terjalinnya persahabatan, dan Fulan sebagai suami dari Fulani, kedua-duanya bukan namanya sebenarnya. Fulan itu dibimbing oleh Mr. X, salah satu cicit dari Kyai Hasan Sepuh Genggong yang memang tidak mau disebut namanya. Jadi Fulan itu dibimbing dengan bermujahadah selain mengerjakan amalan yang wajib, yang diwajibkan di dalam agama Islam. Fulan hanya diminta untuk menambahi amalan sunnah, yaitu hanya dengan sholawat wahidiyah yang lafaznya ya sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Dalam beberapa bulan Fulan terus mengamalkan, kemudian mendapatkan petunjuk mimpi, yang pertama, mimpi kedua, mimpi ketiga. Setelah seringkali mendapat petunjuk melalui mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan spiritualnya, akhirnya istrinya juga ikut tergerak, ikut mengamalkan sholawat tersebut. Namun istrinya tidak mampu 30 menit dalam sekali majelis atau sekali duduk. Mampunya hanya 100 kali setiap sholat wajib. Sehingga hitungannya 5 kali sehari dikali 500. Tapi setiap sholat istrinya hanya mampu membaca 100 sholawat. Dan akhirnya istrinya Fulan bermimpi. Visual mimpinya adalah Fulani bermimpi ada air bening mengalir ke dalam rumah dengan banyak, disertai ikan-ikan kecil yang juga masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian Fulani itu terbangun dari tidurnya. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelum saya maknai atau takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam bahwa mimpi bukan hanya kembangnya tidur sebagaimana pemahaman orang-orang awam di luar sana. Tapi mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Seperti halnya beberapa di antaranya yang perlu Anda ketahui agar mengimani mimpi itu ada yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi kabar gembira, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi yang kedua, mimpi yang menyedihkan, datangnya dari setan. Beliau menganjurkan untuk tidak menceritakannya kepada orang lain. Mimpi yang ketiga, mimpi karena terjadi karena sering memikirkan ketika terjaga. Sebelum tidur, sering memikirkan suatu hal, akhirnya terbawa mimpi. Nah, mimpi yang bermanfaat, mimpi petunjuk, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya itu saja yang bisa ditakwilkan, yang ada maknanya. Selain itu tidak ada takwilnya, tidak ada maknanya. Maka kita harus tahu seperti apa jenis mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Anda menyimak semua
isi video ini, insya Allah akan Anda pahami nanti mimpi seperti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dalil yang kedua disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi, terdapat di dalam surah Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Dalil-dalil lain terkait kisah mimpi juga banyak terdapat di dalam Al-Quran. Anda bisa baca, simak sendiri di video ini. Lalu tentang makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami Fulani, istri dari Fulan. Air bening masuk mengalir ke dalam rumah dengan disertai banyak ikan-ikan kecil. Itu maknanya Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang ada di rumah tersebut, yang di dalam kehidupan nyatanya orang-orang dewasa di dalam rumah itu semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sesuai firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, bahwa Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di rumah itu yang bersolawat adalah Fulan, istri Fulan, dan juga ibunya si Fulan. Semuanya bersolawat, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Kemudian mimpilah istrinya seperti itu. Kenapa saya katakan semua orang yang mendapatkan rahmat di dalam rumah itu, padahal istrinya yang bermimpi? Karena di dalam mimpi itu tidak ada visual Fulani saja seorang diri yang mendapatkan air itu, tapi di dalam rumah. Sedangkan di dalam rumah itu orang dewasa yang sudah akil balik, yang sudah beribadah, diwajibkan beribadah dan menambahi yang sunnah dengan sholawat, yaitu tadi Fulan, istri Fulan, yaitu Fulani, dan juga ibunya si Fulan. Mereka orang-orang dewasa ini yang diwajibkan beribadah kepada Allah, dan mereka menambahi dengan mujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu mereka dengan sarana takwa berupa menambahkan amalan sunnah, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mendapatkan mimpi seperti itu. Sedangkan ikan-ikan kecil yang beserta air itu rizki. Jadi simbol dari rizki. Rizki berupa apa? Ya banyak. Rizki itu bersifat global. Bisa berupa ketaatan, bisa berupa penghapusan dosa, bisa berupa keistiqomahan di dalam mengamalkan apapun kebaikan itu. Bisa berupa tambahan rizki berupa materi, kesehatan, anak-anak yang dilindungi dari pergaulan yang tidak baik, kelanggengan dalam berumah tangga, banyak sekali. Jadi kalau misalkan kita mentakwilkan mimpi, itu pastilah ada benang merahnya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 28. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Karena di mimpinya itu air bening, maka itu ada benang merahnya dengan air hujan yang Allah turunkan sebagai rahmat, sebagai pertolongan. Karena air hujan itu bening. Beda lagi kalau orang bermimpi air yang warnanya merah, yang mana itu simbol dari darah. Dan darah itu adalah simbol penghuni neraka yang disiksa. Nah, terkait dengan mimpi yang diwakili dengan simbol air berwarna merah, sudah pernah saya posting di channel ini terkait dengan orang yang berdosa. Bisa Anda simak pada video yang lain. Semoga kisah mimpi yang dialami Fulani menjadi hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.